Yo minasang, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Setelah kemarin kita menyelesaikan alur cerita solo leveling yang amat sangat pendek, sampai-sampai ada yang bilang kalau durasinya kurang panjang. Kali ini kita bakalan lanjut ke episode 8 dengan durasi yang sebisa mungkin Mimin panjang-panjangin kayak punya kalian. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa tonton terlebih dahulu, link ada di deskripsi. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini karena Mimin dapat challenge untuk mencapai 300 subscriber dalam waktu 3 bulan ke depan. Jadi ayo bantu Mimin untuk mencapai challenge tersebut. Dan tanpa banyak basa-basi, ini dia konten solo leveling ikan asin ikan sepat, mari kita sikat. Dilanjut pertarungan dari iblis berjirah melawan mas-mas berdagu lancip. Terdengar suara wanita dari dalam jirah tersebut yang meminta pengampunan. Jinwo langsung membuka topeng yang menutupi muka iblis tersebut. Ternyata dari balik topeng itu adalah seorang gadis cantik yang bisa kalian klaim sebagai waifu kalian. Gadis iblis itu berkata kalau dia meminta diampuni. Jinwo berkata apakah tidak masalah bawahannya sudah dia bunuh. Wanita iblis itu menjawab asalkan melihat majikannya baik-baik saja, mereka tidak masalah. Jinwo langsung menghilangkan senjatanya dan akan segera pergi, namun seakan belum kapok, gadis iblis itu langsung menyerang Jinwo dari belakang. Serangannya tidak mempan karena adanya perlindungan dari sihir Tax. Wanita itu lalu bersujud meminta pengampunan lagi. Dengan sihir gravitasi dari Tax, dia pun diangkat dan Jinwo berkata tentang surat izin masuk. Dan ternyata klan dari wanita iblis itu yang memegangnya. Serta tahu semua lokasi dari pemegang surat izin, asalkan Jinwo bisa menjamin keselamatan klan dan dirinya. Jinwo dengan tatapan menyeramkan membuat si gadis iblis itu tidak berani berbohong sedikit pun. Jinwo lalu bertanya satu hal kepada gadis itu, bahwa siapa mereka. Sementara itu di sebuah pulau, salah satu semut sepertinya habis memantai semua manusia yang ada di sana dan lalu pergi entah kemana. Gadis itu lalu memperkenalkan diri, dia bernama Esil, seorang putri sulung dari klan Radiru. Jinwo lalu menanyakan beberapa pertanyaan. Awalnya Esil masih bisa menjawabnya dengan jujur. Hingga saat Jinwo bertanya kenapa mereka ada di sini. Tiba-tiba sistem yang sama seperti Baruka dan Tax pun terjadi, yang lagi-lagi sistem menahan informasi yang selama ini Jinwo butuhkan. Esil lalu tak sadarkan diri setelah itu. Sementara itu di gedung asosiasi sedang diadakan rapat. Jinchul sedang melaporkan terkait penyerangan semut di sebuah pulau terpencil di Jepang yang hanya 120 km dari Pulau Jeju, dan hanya dengan satu semut bisa membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Ketua Go lalu meminta untuk segera memulai kerjasama dengan Hunter Jepang, dan raid keempat di Pulau Jeju akan segera dimulai. Esil lalu dibawa oleh Tax dan Jinwo ke kediaman Radir. Di sana Ayah Esil merasa ketakutan saat melihat pasukan Jinwo yang bersembunyi di balik bayangan yang amat sangat banyak. Semua pasukan di kastil langsung menodongkan senjatanya ke Jinwo. Namun Jinwo berkata kalau dia hanya butuh surat izin masuk. Jinwo pun meminta restu kepada ayah mertua
Maksudnya ayah Esil untuk membantu dirinya mencari semua surat izin masuk. Ayah Esil yang merasa khawatir menanyakan apakah Jinwo bisa menjamin keselamatan putrinya. 娘の身の安全は保証する。いいだろう。承知した。 Sementara itu di ruangan penelitian, sebuah semut yang sudah memakan banyak korban sedang dibedah, dan terlihat juga seorang pria yang sedang memantau yang merupakan Master Guild dari Jepang. Di dalam kastil, Jinwo berhasil masuk ke lantai 89 dengan cepat. Serta dua pasukan Jinwo kini sudah mencapai tipe kenaik dan elit kenaik. Karena lantai 90 ke atas monster yang cukup kuat, Esil berniat bernegosiasi. そのまま持って帰ればいいさ。そうはいきません。90階から上は広域族が管理しています。 Jinwo pun bertanya satu hal kepada Esil. もし俺がお前たちより弱かったら話し合いに応じたか。そういうもんだ。俺がラディース一族の序列を1位にしてやるよ。ラディールです。 Esil pun bertanya kenapa hanya Klendia yang diperlakukan baik. うちの一族を生かしておいてくださったんですか。お前のことが気に入ったから。ジンホにエシル。俺はネジが抜けてるようなタイプとうまくやれるのかもな。 Saat Jinwo menyuruhnya untuk pulang, Esil tidak berniat pulang karena janjinya kepada sang ayah. Mereka pun membantai semua yang ada di lantai 90 ke atas. Dibantu dengan tank dan Igris, mereka pun dapat menaiki lantai satu demi satu. 90階から難易度は一気に上がった。城塞を守るモンスターの強さも数もこれまでのカイトは比べ物にならない。 Choi Jong-in dan Cha-in sedang membicarakan kalau mereka serta semua hunter rank S Korea akan ikut raid ke Pulau Jeju. 国内の S 級ハンター全員に声がかかっているそうです。ということはソンハンターにも。しかも今回は隣国との共同作戦が正式に決定したとのことです。 Mereka pun akan merapatkan dengan perwakilan ketua guild dari Jepang. Esil dan Jinwo sampai di lantai 100. Dan dari langit-langit datang monster sang Raja Iblis Baran. Dan seekor weapon bernama Kaisel. あれが悪魔たちの君主バラン。 Bahkan Esil pun merasakan aura besar dari Baran. エシルに感じ取れるほど。 Baran mengeluarkan beberapa portal yang memanggil segerombolan iblis. Jinwo lalu menggunakan skill Maharajanya dan mulai mengeluarkan semua tentara bayangannya. Bahkan di pertarungan itu, Esil dibuat dilema antara harus memilih Baran atau Jinwo. だけどあのお方は悪魔王バラン、カザムは侵略者でしかない。私はどっちにつけばいいの。 Baran mengeluarkan napasnya ke langit-langit dan segera seluruh petir menyambar ke semua area. Untung saja Jinwo berhasil melindungi Esil. Jinwo menggunakan skill kamuflasenya, namun Baran langsung menyadari serangan itu dan mengeluarkan napas petirnya lagi. Karena diudak-udak oleh petir Baran, Tax menyerang dengan napas apinya dan mengenai Baran. Igris dengan cepat langsung menyembelih kepala Kaisel. Sementara itu, pria yang kita lihat, dia adalah Goto Ryuji, perwakilan hunter Jepang. Dan penerjemahnya bernama Hanekawa. Dalam pembicaraannya, Goto Ryuji menjelaskan kalau para semut memiliki jangka hidup hanya 1 tahun. Dan mengenai perilaku mereka, para semut hanya mengincar hunter dengan sihir yang kuat.
Baran berhasil memegang kepala Jinwo dengan satu kepalan tangannya, namun para bayangannya berhasil menahannya. Baran yang kesal pun mulai serius dengan mengeluarkan dua dagger miliknya. Pertarungan ronde 2 yang epik dan menegangkan pun terjadi kembali. Jinwo hampir saja kehilangan nyawanya, namun Ezreal dengan senjatanya berhasil membatalkan napas Baran. Melihat adanya kesempatan, Jinwo lalu mulai menyerang dengan sangat brutal, dan dalam satu kali uppercut kepala Baran langsung hancur menjadi bubur. Cerita diakhiri dengan kemenangan mas-mas berlagu lancip. Sungguh pertarungan yang epik dan menegangkan. エシル、帰って親父さんに報告しろ。これからはラディース家が序列1位だと。ラディースじゃなくてラディールです。 Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini, karena target Mimin sekarang 300 subscriber, sesuai dengan challenge yang diberikan. Masih tetap bersama Mimin di channel Alur Anime. Mimin izin pamit dan sayonara.